Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hakikat pembelajaran mikro. Saya Aulia Rahmatika sebagai moderator, Putra Yuhendra sebagai notulem, Lola Dwi Rayuni sebagai penyaji, Melisa Nurindasari sebagai penyaji, dan Septia Marcelina sebagai penyaji. Materi pertama akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Lola Dwi Rayuni. Kepada Lola, dipersilakan. Baiklah, dari beberapa pendapat para ahli, kami simpulkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar melalui pelatihan dan pengajaran sehingga dapat mencapai hasil belajar yang diinginkan, serta kemampuan dan keterampilan yang optimal. Sedangkan pembelajaran mikro adalah pendekatan atau model pembelajaran melalui latihan praktek untuk melatih dan mengembangkan keterampilan mengajar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran mikro atau micro teaching, di mana yang pertama itu ada tujuan secara umum. Jadi tujuan pembelajaran mikro secara umum ini untuk membentuk dan juga mengembangkan kompetensi dasar untuk mengajar di sekolah ataupun lembaga pendidikan dalam kegiatan PPL. Kemudian tujuan secara khusus pembelajaran mikro antara lain itu untuk membantu membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terbatas yang terpadu dan utuh. Kemudian membentuk kompetensi kepribadian dan juga kompetensi sosial. Selanjutnya, tujuan pembelajaran mikro sebagai suatu pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu untuk memfasilitasi, melatih dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar atau teaching skill. Kemudian yang kedua itu untuk memfasilitasi, melatih dan membina calon maupun para guru agar memiliki kompetensi yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Kemudian untuk melatih penampilan dan juga keterampilan dalam mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian secara spesifik. Kemudian untuk memberi kesempatan kepada calon maupun para guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki atau self-evaluation dalam hal keterampilan mengajar. Dan yang terakhir, untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih, yaitu calon guru dan para guru untuk meningkatkan dan memperbaiki kelebihan serta kekurangannya, sehingga guru selalu berusaha meningkatkan kenyataan pada layanannya kepada peserta didik. Selanjutnya, manfaat pembelajaran mikro yang akan dipaparkan oleh Saudari Septia. Kepada Saudari Septia, dipersilahkan. Baiklah, yang pertama ada manfaat bagi mahasiswa atau calon guru pendidik per-servis. Pertama itu ada setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua, setiap mahasiswa calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangannya. Yang ketiga, setiap mahasiswa calon guru dapat menerima informasi yang lengkap, objektif, dan akurat. Dan yang terakhir, setiap mahasiswa calon guru dapat melakukan proses latihan ulang untuk memperbaiki terhadap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya, yang kedua ada manfaat bagi para guru atau pendidikan in service. Yang pertama itu para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki terkait dengan keterampilan mengajarnya. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai proses uji coba terhadap hal-hal yang baru. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengajar terpadu dalam micro teaching akan disampaikan oleh Saudara Putra. Kepada Saudara Putra, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan dasar mengajar terpadu dalam micro teaching, yaitu yang pertama,
Keterampilan menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Keterampilan dilatih pada saat mahasiswa akan menyiapkan praktik pembelajaran mikro, meliputi yang pertama, merumuskan kompetensi dasar, yaitu di mana pada saat kita mau membuat rancangan pembelajaran tersebut, kita haruslah menentukan terlebih dahulu kompetensi dasar apa saja yang akan dicapai oleh anak tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu menentukan materi pokok, yang di mana kita pada saat belum memulai pembelajaran, kita harus mempersiapkanlah bahan ajar apa saja yang akan kita ajarkan. Yang ketiga, mengintegrasikan pengalaman belajar berwawasan kontekstual, teaching, and learning, yaitu menggabungkan pengalaman mengajar dan mengaitkan antara materi yang akan diajarkan dengan situasi di dunia nyata, yaitu contohnya pada saat ini kan kita masih masa-masanya pandemi kan, virus corona. Nah, jadi di sini kita ajarkan bagaimana cara cuci tangan yang bersih. Selanjutnya, yang keempat yaitu mengintegrasikan kecakapan hidup dalam materi pokok, yaitu menggabungkan skill berbicara kita untuk mengajarkan materi tersebut pada anak semudah mungkin, sehingga anak tersebut bisa paham. Selanjutnya yang kelima yaitu merumuskan indikator pencapaian. Nah, di sini yaitu di mana kita harus menentukan indikator apa saja indikator yang akan dicapai oleh anak tersebut. Yang keenam, merumuskan alat penilaian. Nah, biasanya kita di sini di mana kita harus menentukan alat penilaian apa yang kita gunakan, biasanya seperti catatan anekdot. Selanjutnya yang ketujuh, di mana kita sebelum memulai pembelajaran, kita dari jauh-jauh hari sudah pada saat mau merancang rencana pembelajaran tersebut, kita harus sudah menentukan apa saja sih alat dan media pembelajaran yang akan kita gunakan pada saat pembelajaran tersebut. Yang ke-8 yaitu merencanakan skenario pembelajaran. Nah, pada saat juga kita menyusun, kita harus merancang nih, apa saja pembelajaran yang seperti apa sih yang akan kita terapkan, atau kan ada berbagai model tuh kan. Kita milih yang mana. Selanjutnya, nah, keterampilan mengajar, yaitu keterampilan yang dilakukan pada saat mahasiswa praktik micro teaching di laboratorium adalah yang pertama yaitu membuka dan menutup pembelajaran. Dan di sini kita pada saat praktik di laboratorium kita harus membuka cara pembelajaran dan menutup pembelajaran tersebut dengan sangat asik dan menyenangkan. Yang kedua, menyampaikan materi. Nah, di sini kita sebagai seseorang pengajar, yaitu menyampaikan materi kepada anak, haruslah sangat jelas dan mudah, simpel, dan langsung kena tujuannya, yaitu di mana anak supaya tidak susah untuk mempelajari dan menelaah materi apa yang akan kita ajarkan pada hari tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, melaksanakan interaksi pembelajaran. Nah, di sini kita sebagai guru haruslah berinteraksi dengan si anak supaya ada kedekatan dan supaya pembelajaran tersebut tidak merasakan hal kecanggungan. Yang keempat, yaitu mempergunakan bahasa komunikasi, penampilan, gerak, dan waktu. Yaitu menggunakan bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi yang kita gunakan pada anak, yaitu biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, penampilan, yaitu penampilan yang kita gunakan tidaklah selalu mewah, yaitu yang penting sopan dan menarik. Selanjutnya, gerak dan waktu. Nah, yang kelima yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Setelah kita melakukan proses pembelajaran, kita melaksanakan evaluasi supaya apa yang kekurangan pada saat kita mengajar dapat terselesaikan supaya tidak terulang lagi untuk materi ke depannya. Oke, terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami yang membahas tentang hakikat pembelajaran mikro
kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mana nih ya? My God. Sudah, Kak? Sudah belum? Aku nih mikir tadi itu. Tapi masih di-record di aku.